Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin berwawancara dengan salah satu pengusaha, salah satu tangan kanan dari pengusaha tembakau di Temanggung, yaitu bersama Mas Rifki. Mas Rifki, oh boleh di unmute itu kok untuk voice-nya itu kok ke-mute. Suaranya, tolong suaranya. Ya. Nah, sekarang jelas. Ya. Jelas. Boleh memperkenalkan diri dengan Mas siapa? Boleh, perkenalkan nama saya Rifki Alfiansah. Status saya mahasiswa. Alamat saya Kledung Temanggung. Kalau ya Anda tahu, di Jawa Tengah tepatnya. Dan bisnis yang saya jalani atau bisnis yang bapak saya punya itu adalah bisnis tembakau, yaitu yang ownernya siapa? Ownernya adalah kami kirim ke PT Jarum Indonesia. Itu dari saya. Oh. Kalau begitu dilanjut dengan Mas Fizra untuk pertanyaan yang kedua. Bisnisnya sejak tahun berapa, Mas? Gimana, Mas? Bisa diulangi? Bisnisnya ini sejak tahun berapa dimulainya? Bisnis ini saya jalani, bukan saya sih, tepatnya bapak saya jalani. Beliau sebelumnya mengikuti orang terlebih dahulu dalam bisnis ini. Beliau mengikuti orang pada tahun 2013 atau 2014 itu awal saya masuk SMP, itu beliau mengikuti seseorang dalam bisnis pertembakauan juga. Terus pada awal tahun 2017 atau 2018 itu beliau tidak ikut lagi. Beliau mendirikan sebuah bisnis sendiri yang dinamai dengan bisnis Jarum GWL, karena kami menyotorkan, kami menghimpun atau kami membeli barang-barang berupa tembakau gelondongan dari para petani di Temanggung, maupun itu di Temanggung maupun di sekitarnya. Terus kami jual atau kami kirim lagi ke PT Jarum Indonesia. Itu. Oh. Kalau karyawan udah berapa nih, Mas, sekarang? Karyawannya? Kurang lebih. Ke unmute, Mas, itu, Mas. Ke mute. Oh iya. Oh ya, maaf, Mas. Untuk karyawan sendiri itu kami ada dua bagian. Pertama, bagian di pengolahan tembakaunya tersebut. Pengolahan tembakau tersebut itu sekitar ada 10 orangan untuk memetik tembakau, untuk mengolah tembakau, untuk menjemur tembakau, dan untuk mempersiapkannya lagi, memasukkannya ke dalam sebuah keranjang sehingga bisa dijual kepada atau bisa dikirim ke pihak Jarum tersebut. Terus kalau ada yang satunya itu di bagian jual belinya. Seperti kalau dalam tembakau itu, jika Anda membeli tembakau itu harus dipilih terlebih dahulu. Caranya itu bagaimana? Caranya itu Anda membuka tembakau tersebut, apakah itu layak atau tidak, dengan kriteria-kriteria tersebut, dengan kriteria sendiri. Seperti itu, yang paling mahal itu G itu yang paling mahal, sehingga mencapai, kalau boleh saya kasih tahu, itu harganya bisa mencapai 500-an per kilo. Tapi itu sangat jarang sekali, karena tembakaunya itu sangat tembakau yang sangat berkualitas tinggi sekali. Dan itu yang terendah itu ada yang harganya 75 sampai 25.000 per kilo, itu juga ada. Itu yang namanya baku tembakau C. Dan untuk yang karyawannya ada di jual beli, ada di penyeleksian tembakau ini sekitar ada 15 orangan lebih, mungkin sekalian sama yang mengantar tembakaunya ke pabriknya. Jika di total mungkin ada 20, buat gampang aja ada 20 lebih orang, gitu, seperti itu, Mas.
Oh. Terus kalau omsetnya berapa Mas bulannya dan? Kalau untuk omset saya bilang ini kan tembakau kan per tahun. Iya per tahun kan semusim kan satu musim kan satu kali. Itu juga dilihat dari pemerintah untuk seperti pada saat kondisi Covid ini ya. Saat kondisi Covid ini omsetnya sedikit turun karena pemerintah juga sangat sulit untuk mengaturnya juga, dan juga omsetnya itu jika dalam keadaan bagus itu bisa mencapai hampir 1 miliar Mas dalam setahun Mas. Dalam setahun itu Mas bisa mencapai 1 miliar, maupun yang lebih tinggi lagi ada ownernya yang lebih tinggi lagi itu bisa mencapai triliunan dalam satu tahun tersebut. Nah, jika punya saya kemarin itu mungkin hanya sekitar 500 jutaan saja kalau karena omsetnya menurun dikarenakan pandemi ini. Oh ya. Mal, Baik. lanjut nih. Oke, dilanjutkan. Sepertinya Randy Ritu Sutanto kehilangan sinyal. Jadi apa mau diganti dengan yang lain apa saya? Sementara ganti saya dulu ya. Jadi Mas, untuk berapa rata-rata keuntungan bersih per bulannya? Oke, untuk keuntungan bersih per bulan itu nggak ada per bulanan Mas. Kayak kan saya sudah bilang, kalau tembakau ini kan 1 tahun sekali, satu tahun satu musim. Terus kalau keuntungan bersih 1 bulan itu tidak ada. Kami selalu menjumlahkannya sebagai keuntungan bersih 1 tahun. Yaitu setelah sekitar mungkin dipotong gaji sama dipotong karyawan, dipotong biaya transport dan dipotong biaya yang lain-lain, itu jika dilihat dari omsetnya itu jika dilihat keuntungan bersihnya itu bisa mencapai 750 juta. Nah, jika dalam keadaan kondisi cuaca bagus, terus dari pemerintah juga mendukung, tidak seperti pandemi ini, 750 juta bisa diraup jika dalam kondisi tersebut. Namun jika seperti kondisi Covid dan pandemi seperti kemarin ini, pemerintah kan juga menghalangi ya. Kan saya jujur saja, kalau tembakau tahun belakang itu hanya mencapai 250. Ya saya tahu hanya mencapai 250 sampai 300, enggak sampai 300, 200-an sampai 250. Itu 1 kilonya, padahal biasanya itu bisa mencapai 450-an, bisa mencapai 500-an per kilo itu ada. Itu juga ada seperti itu. Jika dilihat dari keuntungan bersih seperti yang saya katakan tadi, itu bisa beragam tergantung musim sama tergantung musim sama tergantung pemerintahnya. Jika saya simpulkan, itu yang saya dapatkan yang Bapak saya dapatkan dari keuntungan kemarin itu mungkin sekitar 300-an juta saja Mas. 300-an juta itu sudah termasuknya omset yang tidak cukup bagus dalam pertembakauan, seperti itu. Oh begitu ya. Lalu dalam bisnis ini kan pasti ada mobilitas gitu ya Mas. Jadi mobilitas Masnya itu pakai kendaraan apa ya untuk dalam proses bisnis ini? Oke, kendaraan itu ada kendaraan yang dari sawah. Yang dari sawah itu jelas ada motor sebagai kendaraan sehari-hari buat pegawai saya untuk memelihara tembakaunya, memetik tembakaunya itu menggunakan motor. Dan untuk mengolahnya, kami kan jaraknya untuk ke tempat penjemuran kan agak jauh juga. Kalau di bawah 1 persatu kan juga memakan banyak waktu kan Mas. Jadi kami menggunakan salah satu mobil pick up, yaitu dengan dinaikannya tembakau tersebut per rigen, bahasa rigennya itu gimana ya? Ya rigen. Emang kayaknya rigen ya Mas.
Regen ya, perigen Regen. itu tembakau kan Seperti- disusun. Iya. Terus kami tumpuk sedemikian rupa yang masih bisa dicangkup oleh mobil pick up tersebut, terus kami pindahkan. Yang kedua ada mobil itu. Yang ketiga itu bisa berupa mobil pick up lagi. Jika dalam kirimannya banyak lagi dalam pikiran sehari itu hanya mencapai 100 keranjang atau lebih, itu kami menggunakan jasa ataupun menggunakan truk sebagai alat transportasi. Nah, untuk mengirimnya lagi ke PT Jarum Indonesia, itu kami menggunakan sebuah truk tonton sehingga bisa memuat banyak sekali gitu loh. Seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan itu kendaraannya itu ada mobil, ada motor beberapa, ada mobil beberapa, dan ada satu truk dan ada satu truk kontainer atau satu truk tronton tersebut. Oh, berarti memang cukup kompleks ya Mas kendaraannya. Ya Mas, karena kami harus dalam mengirim tembakau tersebut harus tepat waktu dan juga harus efisiensi. Kami harus mengutamakan hal tersebut agar bisa meraup keuntungan sebaik mungkin dan bisa berguna juga untuk petani-petani yang ada di sekitar Temanggung ataupun di Temanggung tersebut. Oh, seperti itu. Oh, ngomongin soal aset Mas. Seberapa banyak sih aset yang dipunyai dalam bisnis ini? Aset berharga tersebut. Aset berharga itu seperti mobil, seperti mobil gudang itu seperti itu ya? Ya mungkin tanah untuk menanam tembakau tersebut mungkin termasuk dalam salah satu aspek yang sangat penting dalam hal aset tersebut. Oke. Akan saya coba menjawab. Oke. Berarti aset yang saya punya itu adalah ada beberapa ladang, yaitu beberapa hektar ladang itu saya punya. Terus bapak saya itu sering juga mengontrak atau menyewa tanah 1 tahun ataupun beberapa tahun untuk menanam tembakau di ladang tersebut. Terus setelah itu kan kami juga menggunakan beberapa mesin rajang juga untuk itu merupakan aset berharga. Tanpa itu kami tidak bisa membuat tembakau yang enak tersebut. Itu yang kedua. Terus ada aset beberapa kendaraan seperti motor, mobil, truk, tronton dan lain-lain. Itu juga termasuk dalam aset kami. Gudang itu sangat penting. Kalau nggak ada gudang kan nggak bisa ditempatkan tembakaunya nanti. Benar. Terus rumah produksi itu aset kami yang sangat berharga. Itu sumber mata pencaharian kami saat musim tembakau. Terus yang terakhir itu adalah yang seperti Mas katakan tadi itu tanah luas berupa tanah berapa hektar itu beberapa meter saya kurang tahu tepatnya, tapi itu digunakan kami untuk menjemur tembakau tersebut agar tembakau tersebut bisa dijual ke PT Jarum Indonesia. Seperti itu aset yang kami. Oh, berarti memang sangat banyak sekali ya Mas untuk aspek-aspek asetnya itu. Ya Mas, untuk aset-asetnya memang kami desain sedemikian rupa seperti yang saya katakan tadi agar bisa menciptakan keuntungannya maksimal dan bisa mempersingkat waktu maupun bisa berguna semuanya gitu loh. Bisa semuanya itu bisa dijadikan satu menjadi kompleks sehingga bisa menyediakan keuntungan yang sangat yang kami bisa menciptakan keuntungan yang kami idamkan atau yang kami impikan seperti itu. Tentunya menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri ya Mas. Gimana Mas? Bisa diulang pertanyaannya? Tentunya dengan banyak aspek tersebut menciptakan banyak lapangan kerja itu sendiri ya. Ya, benar sekali seperti yang Anda katakan tadi seperti dalam ladang, terus mobil untuk transportasi, untuk
menjemur itu kan memerlukan banyak tenaga. Itu secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran atau para pekerja yang ingin mencari pekerjaan sampingan per musim. Nah, itu sangat cocok sekali untuk meningkatkan kualitas ekonomi ataupun meningkatkan kualitas perekonomian suatu keluarga, sehingga mereka itu bisa menjadi mungkin bisa menjadi lebih kaya gitu, Pak. Sejahtera gitu ya, Mas. Ya, lebih sejahtera kan semua kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Dayu atau Randy. Oh ya, saya. Maaf Mas, jika rada berisik. Ya tidak apa-apa Mas, di sini juga agak gitu. Apakah perusahaan sudah dapat dibilang mencapai kesuksesan atau progres yang positif, Mas? Gimana, Mas? Kalau untuk mencapai kesuksesan, memang beberapa tahun kemarin itu memang saya alhamdulillah dari pihak keluarga sendiri dari tahun 2016 seperti dari saya kecil itu memang keluarga saya memang hidup pas-pasan, tapi setelah bapak saya membangun usaha ini, kondisi perekonomian kami itu meningkat, Mas. Jika dibilang sukses ya alhamdulillah sukses, tapi kan jika dalam usaha kan juga ada downnya segala kan. Untuk positifnya tetap positif karena bapak saya masih ada di dalam PT Jarum tersebut. Memang sebelumnya ingin pindah ke PT Gudang Garam, tapi beliau kan sebelumnya sudah berpengalaman di PT Jarum. Akhirnya beliau kembali lagi ke PT Jarum Indonesia lagi. Dan setelah itu kan secara pandemi ini kan berdampak bagi semua usaha ya Mas ya. Jadi kalau menurut saya itu masih positif, tapi keuntungannya turun Mas dikarenakan pandemi ini. Kalau untuk kesuksesan sendiri itu relatif ya Mas ya. Itu kalau menurut saya itu kesuksesan itu relatif. Bagaimana cara seorang pebisnis itu menentukan target itu, jika target tersebut bisa tercapai maka itu bisa dibilang sukses Mas. Kalau menurut saya seperti itu. Oh ya Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi rahasia kesuksesan perusahaan menurut Anda, Mas? Kalau Mas saya, kunci kesuksesan kerja pertama adalah doa. Tanpa doa tidak bisa apa-apa. Terus ketekunan kerja itu sangat penting. Disiplin itu sangat penting. Setelah itu apa? Setelah disiplin, kita mengolah skill. Jika Anda ingin mengalami keuntungan yang besar, itu ya Anda harus tahu bagaimana cara mengolah tembakau agar bisa menciptakan tembakau yang berkualitas tinggi dan bisa sampai mencapai harga G, yaitu sampai mencapai harga 500 per kilo. 500 per kilo loh Mas, jika dibayangkan itu berapa? Jika ada 1 ton saja itu keuntungannya sudah berapa, sudah dibayangkan. Karena beberapa aspek itu seperti ya kayak tadi doa, terus tekun, disiplin, skill, terus apa lagi ya? Mungkin apa ya tambahannya ya? Mungkin sedekah juga tidak akan mempengaruhi harta Anda. Itu adalah salah satu yang diajarkan oleh Sunnah Rasul kepada hamba-hambanya atau kepada pengikut-pengikutnya. Seperti itu. Itulah menurut saya rahasia yang bukan rahasia sih, menurut saya sih rahasia umum. Setiap usaha pasti melakukan seperti itu. Itu dari saya. Oh iya Mas, baik Mas. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kepemimpinan menjadi salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan perusahaan, Mas? Gimana Mas? Bisa diulangi Mas? Ya, sebentar. Apakah kepemimpinan menjadi salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan perusahaan, Mas? Ya, jelas. Itu sangat jelas. Kepemimpinan seorang pemimpin itu sangat bisa ditentukan sebagai faktor pendorong atau faktor utama dalam usaha tersebut meraih kesuksesan.
Jika pemimpinnya itu tidak baik, contohnya seperti ini. Pemimpin yang baik menurut saya adalah pemimpin yang bisa memberikan perintah, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada pegawai-pegawainya, tapi tidak memperlakukan pegawainya tersebut sebagai pegawai, atau dapat dikatakan sebagai orang yang membantunya. Itu adalah soal sikap jiwa seorang leader yang sebenarnya. Dan seorang pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang terjun langsung ke dalam bisnis tersebut, seperti membantu pegawainya seperti ini mengawasi pegawainya melakukan hal seperti ini, dan mengarahkan secara langsung di lapangan. Dan kepemimpinannya juga sangat penting, bukan sebagai pemimpin yang hanya menyuruh doang, Mas. Seperti ini kamu kerjakan ini tanpa mencontohkan hal yang tersebut. Itu bukan merupakan sebuah pemimpin menurut saya. Jadi menurut saya kepemimpinan yang baik itu akan sangat menjadi satu faktor utama pendorong untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis tersebut. Oh ya, Mas. Sangat menarik, Mas. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh perusahaan Anda, Mas? Ya, akan saya jawab. Kepemimpinan yang diterapkan oleh bapak saya sebagai top manager, kalau dalam bahasa kami top manager, karena beliau yang menjadi salah satu, menjadi koordinator, menjadi pemimpin, dan menjadi segala-galanya itu yang kami terapkan seperti yang kami jelaskan tadi. Beliau langsung turun ke dalam usahanya tersebut. Tidak hanya menyuruh itu tidak. Kami tidak menerapkan usaha tersebut ke dalam usaha manajer atau usaha berbagai sebagai usaha yang ada top manajer itu tidak. Kami sebagai seorang yang bersama-sama semua. Kami di sini sama-sama mencari. Kami menerapkan konsep kami di sini bersama-sama sebagai keluarga, sebagai sama-sama pekerja yang ingin mencari nafkah untuk keluarga kami. Sehingga kami menerapkan konsep kepemimpinan tersebut sebagai kebersamaan, dan bapak saya memang menerapkan kebersamaan itu sebagai kunci dari kesuksesan, dan beliau memang menerapkan kepemimpinan bersama-sama seperti terjun dan mengarahkan langsung, dan seperti yang saya katakan akan langsung mencontohkan langsung ke dalam lapangan tersebut, bukan hanya seperti bos yang menyuruh-nyuruh tanpa bisa menjelaskan atau tanpa bisa mencontohkan hal tersebut kepada pegawainya atau para pekerjanya tersebut. Seperti itu, Mas, kepemimpinan yang kami jalankan. Oh ya, sangat menarik sekali, Mas. Dan di sesi pertanyaan sudah selesai, saya kembalikan kepada Arizal Jalma Limayadi. Oke, menarik sekali perbincangan kali ini dengan narasumber Mas Rifki Alfiansah, salah satu tangan kanan dari pemilik bisnis tembakau. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Ya, Mas Rifki, terima kasih atas waktunya. Ya, Mas Rizal, maaf juga jika salah kata ataupun jawaban yang kurang tepat ataupun jawaban yang kurang menarik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Mas Rizal. Oke, terima kasih Mas Rifki.